Halo, selamat malam saudara. Mimpi Timnas Garuda ke Piala Dunia 2026 harus kandas usai takluk dari Irak 1-0. Skuad Garuda yang tampil dominan harus menghentikan ambisinya menembus Piala Dunia 2026. Tekanan demi tekanan terus dilakukan skuad Garuda untuk mencetak gol pertama di laga itu. Namun hingga akhir pertandingan tidak ada satupun gol yang berhasil disumbang. Lalu apa saja yang perlu dibenahi? Itu akan jadi sorotan kami hari ini dan ada juga sorotan lainnya. Di hari kedua gencatan senjata di jalur Gaza, saudara, lebih dari 250.000 warga Gaza berbondong-bondong kembali ke wilayah mereka dengan kondisi rumah yang hancur lebur. Israel dan Hamas pun bersepakat untuk membebaskan sandera yang akan dimulai hari Senin waktu setempat. Lalu bagaimana nasib warga Gaza yang kembali ke rumah mereka yang rata dengan tanah dan dalam kondisi kelaparan? Apakah bantuan sudah kembali masuk ke wilayah mereka? Kedua sorotan tadi akan jadi sajian utama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Radi Saputro. Kami mulai Sapa Indonesia malam dari berita menara pabrik di kawasan industri Morowali yang terbakar. Kebakaran diduga dipicu oleh adanya kegiatan pengelasan. Lompat jauh. Kebakaran sebuah menara gas buang sebuah pabrik menyebabkan kepanikan. Dua pekerja yang sempat terjebak saat kebakaran berhasil dievakuasi. Akibat peristiwa ini 3 orang mengalami luka-luka dan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Anjir lah, kebakaran. Safety larang-larang. Apa kau? Terima informasi ada terjadi kebakaran di titik ini, namun sampai saat ini kami masih proses melakukan penyelidikan. Apakah ada informasi bahwa ada korban seperti apa, Pak? Sementara kami masih cek dulu. Memang ada yang dilaporkan ke kami, ada yang korban, namun luka bakar sebagai tidak menimbulkan korban jiwa. Saudara, Aliansi Rakyat Palestina hari ini menggelar aksi bela di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Aliansi Rakyat Palestina terdiri dari berbagai unsur organisasi dan kelompok masyarakat. Masa datang dengan membawa bendera Palestina serta spanduk dukungan untuk Palestina. Aksi pun berjalan damai. Sementara itu kondisi di jalur Gaza, pengoboman Israel terhadap Gaza telah meninggalkan sebagian besar wilayah jalur Gaza dalam kehancuran. Dalam visual udara yang diambil pada Sabtu waktu setempat menunjukkan kehancuran besar di lingkungan Tal Al-Hawa, kota Gaza. Rumah-rumah dan bangunan lainnya telah rata dengan tanah. Jalan-jalan dihancurkan dan tumpukan puing terlihat di seluruh area. Fokus pengeboman Israel selama beberapa minggu terakhir adalah di kawasan kota Gaza. Militer Israel membombardir puluhan gedung bertingkat dan menghancurkan seluruh blok permukiman sebagai bagian dari upaya pembongkaran infrastruktur Hamas. Sementara itu, hingga saat ini korban meninggal di jalur Gaza telah meningkat menjadi 67.682 orang, dengan lebih dari 170.000 lainnya terluka sejak konflik antara Hamas dan Israel meletus pada 7 Oktober 2023 yang lalu. Dalam 24 jam terakhir, otoritas setempat menemukan 116 jenazah dan rumah sakit menerima 35 jenazah, serta 72 warga Palestina terluka. Pernyataan ini turut menambah total jumlah kematian akibat kekurangan gizi yang menembus angka 463 orang, di mana 157 diantaranya anak-anak. Pada Kamis waktu setempat, Hamas dan Israel telah mencapai kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza yang mulai berlaku pada Jumat lalu, usai pemerintah Israel menyetujui resolusi tersebut. Lebih dari 25.000 warga Gaza telah kembali ke wilayah Gaza Utara di hari kedua gencatan senjata diberlakukan. Warga Gaza yang mengungsi berbondong-bondong kembali ke wilayah mereka dengan berjalan kaki, menggunakan truk,
untuk melintasi Jalan Salah Aldin di jalur Gaza. Warga Gaza pulang dengan kondisi kelaparan dan harus menerima situasi rumahnya yang hancur total. معاناة كبيرة. غزة خاضت حرب سنتين ومجاعة ودمار، غزة لوحدها صمدت سنتين بفضل الله عز وجل انه ربنا كرمنا وهنا رجعنا على بيتنا الحمد لله رب العالمين. والله متوقع الاقيها مساح يعني مش متوقع الاقي لا دور ولا مكان ولا مأوى ولا حياة ولا حاجة. Usai pelaksanaan tahap pertama gencatan senjata, Hamas pun berjanji akan mulai membebaskan sandera Israel pada Senin waktu setempat. Dalam gencatan senjata tahap pertama, Israel diharapkan bisa menghentikan pertempuran, sementara Hamas akan membebaskan semua sandera yang tersisa. Khaled Kodumi, perwakilan Hamas, mengaku optimistis dengan diberlakukannya gencatan senjata tahap pertama yang baru disepakati dengan Israel. Ia pun kembali menegaskan bahwa masa depan pemerintahan Palestina sepenuhnya adalah hak rakyat Palestina. Pembebasan sandera Israel oleh Hamas rencananya akan dimulai pada Senin pagi waktu setempat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Dilansir dari Times of Israel, Israel juga telah mulai memindahkan tahanan Palestina ke dua penjara sebagai persiapan untuk pembebasan. This deal have a lot of green signs. If they will be exploited positively, we will arrive at a good result and good outcome where it will grant our people a good life, prosperous life, peaceful life. If not, again and again I'm saying, that will lead to a lot of frustration and you never know where it will end. But hence that we are having guarantors, so we are optimistic that we can proceed further, provided everybody has to carry his own responsibility. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap kondisi di jalur Gaza setelah gencatan senjata antara Hamas dan Israel diterapkan, kita terhubung dengan Marisa Norti, Liaison Officer Mercy di Amman, Jordania. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Marisa. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Ardi. Baik, Mbak Marisa, langsung saya tanya ke informasi paling akhir dari sana, dari jalur Gaza yang Anda terima. Bagaimana situasi setelah warga Palestina yang mengungsi kembali ke Gaza? Ya, baik, benar sekali. Semenjak tercapainya gencatan senjata, banyak warga Gaza yang sudah mulai kembali ke Gaza Utara atau ke Gaza City, melihat rumahnya dan mulai membangun kembali kehidupan mereka. Dan situasi saat ini sebenarnya tentara Israel hanya mundur pada garis yellow line aja sesuai dengan Trump's plan, yaitu masih menduduki kurang lebih hampir 60% wilayah Gaza. Dan bisa saya sampaikan juga bahwa masih banyak juga warga Gaza yang memilih untuk menunggu dulu di Gaza Selatan. Mereka ingin melihat dulu setelah pertukaran hostage terjadi, karena seperti yang kita ketahui Hamas akan menyerahkan seluruh hostage pada waktu bersamaan, dan sebagian warga Gaza masih waspada apa yang terjadi setelah serah terima hostage tersebut. Jadi mereka sebagian juga masih menunggu di pengungsian di daerah selatan Gaza. Dan untuk situasi keseluruhan di Gaza sendiri relatif aman, sudah tidak ada serangan udara, akan tetapi terjadi security incident di daerah Beit Lahia, yaitu daerah Jabalia Northern Gaza, itu cukup dekat dari Indonesia Hospital. Nah, security incident ini terjadi antara geng yang terdiri dari geng backup Israel, ya, bukan tentara Israel yang hadir langsung, tapi geng dari Gaza sendiri yang di backup oleh Israel. Terjadi penembakan terhadap staf security rumah sakit di salah satu rumah sakit di Gaza Utara. Dan ya, untuk situasi di pasar sendiri, kebutuhan bahan pokok saat ini masih sayur saja yang tersedia dengan jumlah yang cukup lumayan daripada sebelumnya. Akan tetapi untuk protein seperti telur, daging, dan ayam tidak tersedia di Gaza hingga saat ini. Begitu. Ya. Bahwa ada informasi, Mbak Marisa, ada 250 pergerakan massa warga Gaza yang masuk kembali ke jalur Gaza setelah
adanya gempuran dari Israel dan mereka mengungsi, itu artinya kalau mengacu pada keterangan atau informasi yang Anda sampaikan tadi, yang 250.000 ini belum sepenuhnya masuk semua berarti ya ke wilayah Gaza karena menantikan perkembangan pertukaran tahanan itu tadi ya? Ya, baik. Ya, bisa saya klarifikasi di sini. Perpindahannya itu dari Gaza Selatan ke Gaza Utara atau Gaza City ke wilayah-wilayah yang tidak ada tentara Israelnya. Jadi belum semua wilayah Gaza Utara juga bebas dari pendudukan tentara Israel karena sesuai kesepakatan Israel hanya mundur hingga Yellow Line yang itu masih menguasai 60% wilayah Gaza. Seperti itu Mas Hadi. Tapi begini, kalau kita bicara Gaza secara keseluruhan, jalur Gaza secara keseluruhan, Israel ini kan membombardir Gaza dengan sporadis, dengan masif, bahkan tidak hanya fasilitas medis misalnya, rumah-rumah mereka, rumah-rumah warga Gaza juga rata dengan tanah. Nah, jika massa ataupun warga Gaza ini kembali ke tempat mereka dengan kondisi rumah mereka sudah luluh lantak, lalu bagaimana mereka berlindung, di mana mereka akan tinggal kira-kira? Ya, baik, benar sekali. Situasi di Gaza City dan Northern Gaza sangat tidak layak huni ya. Banyak fasilitas publik seperti air atau listrik tidak tersedia di sana. Dan biasanya warga Gaza itu akan bertahan, mereka akan mendirikan tenda di lahan rumah mereka yang hancur itu. Jadi mereka akan mencari satu dataran yang cukup nyaman untuk mendirikan tenda, mereka akan tinggal di sana dan mulai membangun fasilitas mereka masing-masing dan untuk air mereka akan mencari sumber apa yang masih tersedia dan mereka akan mencoba merenovasi sesuai kemampuan mereka dan oleh karena itu sangat diperlukan bantuan kemanusiaan yang sangat masif ya untuk memulihkan kehidupan warga Gaza kembali seperti itu. Oke, bicara bantuan kemanusiaan yang sebenarnya dari kemarin juga informasinya cukup masif ingin didistribusikan ke jalur Gaza. Nah, dari Mercy sendiri apakah sudah ada dengan adanya kondisi gencatan senjata kali ini, apakah sudah ada rencana untuk menyalurkan bantuan lagi secara masif ke dalam jalur Gaza? Ya. Rencana Mercy sendiri ke depannya kita di samping akan tetap mengirimkan tim medis setiap bulannya dan nanti ketika Rumah Sakit Indonesia sudah bisa direnovasi kita juga akan mendeploy tim engineer kita dan kemudian untuk bantuan makanan saat ini kita masih mencoba karena kita butuh cepat menyalurkan kita membantu dengan membeli dari dalam Gaza, tapi kedepannya kita sudah memiliki rencana, kita sudah memiliki logistik yang saat ini antri di Aman untuk suplai medis bagi rumah sakit di Gaza, dan kedepannya tentu saja akan banyak bantuan medis atau non medis lainnya yang akan kita kirim ke Gaza. Kita ingin memastikan dulu apakah benar apa yang telah disepakati dibukanya border dengan lancar akan terjadi dalam ceasefire ini karena hingga saat ini Rafah border itu masih ditutup, masih banyak truk yang mengantri untuk segera masuk ke Gaza. Singkat Mbak Marisa, artinya saat ini relawan Mercy masih belum ada yang di dalam jalur Gaza ya sementara ini ya? Saat ini kita terakhir kita deploy di bulan lalu dan saat ini kita akan memberangkatkan tim kita di minggu ketiga Oktober ini untuk kembali ke Gaza. Baik. Semoga dilancarkan dan bantuan-bantuan yang selama ini masih sebenarnya dialamatkan ke dalam jalur Gaza juga bisa segera terdistribusi untuk saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Baik, terima kasih Marisa Norti, Liaison Officer Mercy di Aman Jordania yang sudah memberikan informasi terbarunya soal kondisi di jalur Gaza pasca gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Terima kasih Mbak Marisa. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Adi. Selamat malam. Saudara, Timnas Indonesia gagal mewujudkan mimpi tampil di panggung tertinggi sepak bola Piala Dunia. Lalu poin apa saja yang perlu dibenahi dalam permainan Timnas? Kami punya ulasannya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Timnas Indonesia gagal mewujudkan mimpi tampil di panggung tertinggi sepak bola Piala Dunia. Di pertandingan kedua babak 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Irak 1-0. Bermain di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi,
Indonesia dan Irak jual beli serangan sejak awal laga. Meski sengit, tak ada gol tercipta hingga babak pertama usai. Setelah turun minum, Irak dan Indonesia mengganti sejumlah pemain. Namun Irak yang tampil lebih menyerang berhasil membobol gawang Martin Pas di menit ke-76 melalui Zidane Iqbal. Hingga peluit panjang berbunyi, Indonesia tak mampu menyamakan kedudukan dan memastikan diri tersingkir dari perebutan tiket ke Piala Dunia 2026. We performed fantastic today. I'm really proud of my players who showed their heart, their courage. But unfortunately, the result again was not on our side. I think we grew as a team, individual and collectively. And the World Cup dream slips away through your hands, and the disappointment of not only me but the whole country of Indonesia. Meski gagal ke Piala Dunia, Kapten Jay Izzes mengaku bangga dengan perjuangan rekan-rekannya. Jay menegaskan, timnas dibentuk tidak hanya untuk Piala Dunia 2026. So today everybody was fighting. We played for the most part we played a good game, but what I said, we didn't reward ourselves. But this team is not only for now, you know. This is for the future. Our lives, they don't stop here now, you know. And I think what we saw here now, not only today but this whole qualification round, is that we can learn a lot of things, and I think this was a really good experience for us. And we can take a lot of things from this experience and try to develop and try to qualify for the next World Cup. Melaju hingga putaran 4 kualifikasi Piala Dunia jadi capaian tertinggi timnas mewujudkan mimpi tampil di panggung tertinggi sepak bola Piala Dunia. Dengan kekalahan ini, evaluasi menyeluruh harus segera ditempuh. Kembali lagi bahwa kami di official juga akan mengevaluasi diri untuk berbenah diri untuk lebih baik lagi ke depan. Ya tim pelatih kalau saya. Pemain kan hanya menjalankan instruksi pelatih. Strategi apa yang disampaikan yang harus dijalankan oleh pemain itu kan dari pelatih. Saya kebetulan kan cukup lama sekali saya di tim ini dan bergabung. Pencinta sepak bola nasional patut kecewa karena sejatinya timnas sudah dekat dengan Piala Dunia meski kini gagal lolos. Tetapi timnas harus segera bangkit dan membuktikan diri di Piala Asia 2027. Saudara, timnas gagal lolos ke Piala Dunia, seperti apa evaluasinya? Kita akan bahas bersama mantan penyerang timnas Ferry Sandria yang sudah hadir di studio. Lalu ada juga Ketua Paguyuban Supporter Timnas Ignatius Indro. Selamat malam, Mas Ferry. Selamat malam Mas Radi. Dan juga melalui sambungan virtual ada analis sepak bola M. Kusnaini. Selamat malam, Gus. Malam Mas Radi. Ya. Malam Coach Ferry. Selamat malam juga Mas Gus. Selamat malam Bung Gus. Kita kupas sedikit lah ya pertandingan babak 4 kualifikasi Piala Dunia kemarin yang berlangsung di Arab Saudi. Tapi saya ingin yang tadi malam dulu deh, yang kita hadapi dulu kemarin. Saya melihat ada sangat-sangat nuansa yang berbeda ketika peluit dibunyikan. Wah, ini baru formasi yang benar dan the right man and the right place gitu kalau saya lihat. Mungkin saya berandai-andai mungkin kalau ini diterapkan ketika melawan Arab Saudi akan berbeda ceritanya. Anda punya pandangan lain, Bung Ferry? Pandangan saya kalau kita bicara statistik, saya rasa memang Irak lebih unggul daripada kita. Tapi kan ini sekarang situasinya berbeda. Ya. Kita lihat semalam permainan timnas kita lawan Irak tuh kayaknya enak ditonton. Sangat mendominasi. Sangat mendominasi, tetapi sayang memang peluang-peluang yang ada di depan gawang itu memang agak sulit gitu ya. Karena di center belakang juga, center back belakang juga mereka begitu disiplin dan ketat juga pemain striker kita. Ya di sini perbedaan kita lawan Arab. Sebenarnya Arab itu waktu kita pertama main dengan mereka, kalau menurut saya tim Arab itu tidak istimewa dibandingkan dengan Irak, ya kan? Tapi di sini juga Irak juga harus menjaga pertemuan Indonesia dengan mereka. Ya. Kan mereka ini kan menang terus nggak pernah kalah. Ternyata memang terbukti memang tim ini sama-sama punya kualitas. Gitu. Memang kebetulan gol yang kemarin tercipta oleh Irak di menit ke-75 kalau nggak salah ya. Itu memang mungkin ya itu memang
kesalahan dari pemain belakang kita sendiri, Rizky Ridho, yang seharusnya bola itu harus kasih ke kiper, dia buang ke area tengah. Itulah sebenarnya dia pada saat membuang bola itu dia tidak melihat kemana arah bolanya. Hasil bola itu kena pemain dari Irak sendiri, dan di situ juga mereka buat syuting. Dan di sini yang saya seneng banget gitu ya dengan 4 center back di belakang, mereka ini disiplin dibandingkan waktu lawan kita Arab. Mereka jadi man to man markingnya, dan area yang biasa dibuat dengan Arab tuh banyak space, kita dibuat banyak space, jadi Arab itu enak main bolanya. Nah, semalam kayaknya tuh Irak tuh agak susah, agak sulit gitu loh. Oke, saya ke Bungkus dulu sebelum ke Mas Indro. Bungkus, kalau tadi malam melihat sangat berbeda sekali nuansa permainannya ketika melawan Arab Saudi, bahwa ada yang mengatakan juga bahwa ini baru timnas yang asli dibandingkan dengan Arab Saudi. Sepertinya kemarin lawan Arab Saudi itu banyak sekali yang dikesampingkan oleh Patrick Kluivert, dan banyak yang yang menganggap juga ini lagi coba-coba formasi. Anda punya pandangan lain atau bagaimana, Bungkus? Iya, tanpa bermaksud menilai pemain yang main di game pertama ya, kita harus menghormati juga bahwa pemain-pemain yang main di match pertama itu juga sudah berjuang ya. Tapi memang harus diakui di match kedua kita melihat ada progres yang lebih baik ya. Pemain-pemain lebih disiplin di pertahanan, pemain-pemain juga lebih bisa mengontrol lapangan tengah. Yang masih belum terasa maksimal adalah lini depan ya. Kita punya beberapa peluang tapi tidak bisa dimaksimalkan. Tapi secara keseluruhan saya memang melihat ada progres dari pertandingan pertama ke pertandingan kedua. Nah, yang disayangkan sebetulnya di pertandingan kedua semalam, kita masih kecolongan oleh gol yang dibuat oleh kesalahan kita sendiri. Itu yang saya pikir sayang sekali masih terjadi di pertandingan sepenting ini ya. Dan yang kedua, ketika situasi kita sudah ketinggalan, saya melihat babak kedua tuh Indonesia malah lebih tertekan dibanding babak pertama. Babak pertama kita lebih mendominasi, tapi babak kedua lebih tertekan, dan respon pelatih menyikapi situasi itu menurut saya tidak cukup ya. Tidak cukup untuk mengubah situasi. Nah, ini yang saya pikir menjadi problem dalam 2 pertandingan di putaran keempat. Game adjustment ya. Jadi artinya ketika situasi atau skenario yang disiapkan itu tidak berjalan, itu adjustment yang dilakukan pada saat pertandingan, perubahan taktik berjalan, itu sejauh ini saya lihat tidak maksimal ya. Ketika melawan Arab Saudi kan juga kurang lebih sama, game adjustment-nya agak lambat, sehingga akhirnya kita kesulitan, kehabisan waktu untuk mengejar. Kemarin juga kurang lebih sama babak kedua seperti itu. Tanpa betul kata Bungkus tadi, tanpa membandingkan siapa yang bermain ketika lawan Arab Saudi, siapa yang bermain ketika lawan Irak, saya mencoba tidak akan menyalahkan para pemain yang tampil di kedua pertandingan ini, tapi ketika lawan Arab Saudi sepertinya ada beberapa pemain yang diturunkan tidak dalam posisi terbaiknya yang diturunkan oleh Patrick Kluivert. Apakah Anda punya pandangan lain atau analisis ini juga bisa diafirmasi oleh Anda, Bungkus? Iya, jadi sebetulnya orang mungkin menganggap bahwa penempatan Yaakob Sayur itu tidak di posisi idealnya. Tapi jangan lupa bulan September itu ada uji coba internasional. Yaakob Sayur itu main bek kanan dan main bagus. Jadi dimainkan di bek kanan itu bukan sebuah persoalan gitu ya. Karena emang Yaakob bisa main bek kanan maupun wing kanan. Jadi kalau menurut saya sebetulnya bukan soal penempatan yang tidak tepat. Tapi pada saat pertandingan pertama, pemain yang ditempatkan di posisi-posisi tertentu memang tidak semuanya bermain di level terbaik mereka. Jadi pemain itu memang dalam setiap pertandingan kadang-kadang ada yang namanya off day ya, di mana mereka tidak bisa menampilkan permainan terbaik. Beberapa pemain di pertandingan pertama itu off day. Disitulah pentingnya yang saya bilang tadi, game adjustment. Pelatih segera menyikapi situasi ketika pemain tidak bisa tampil sesuai dengan harapan, adjustmentnya bagaimana? Apakah posisinya digeser, pemainnya diganti, atau sebagainya. Jadi game adjustment itulah kuncinya. Yang di pertandingan pertama, terutama ya pertandingan pertama, tidak cepat dilakukan perubahan sehingga kita akhirnya ketinggalan 1-3. Nah, pertandingan kedua kemarin kita juga agak terlambat ketika di babak kedua kita kebobolan, game adjustment-nya menurut saya juga tidak mampu mengubah situasi pertandingan. Nah, saya sekarang coba bertanya dari perspektif pecinta sepak bola secara umum ya, Mas Indro ya. Penonton sepak bola, penikmat sepak bola yang ada di tanah air. Nah, kalau saya melihat sedikit reaksi ketika melawan Arab Saudi, ketika kita kalah, reaksi publik sepak bola Indonesia sepertinya sangat kesal begitu, sangat kesal. Tapi ketika tadi malam sepertinya luapan kekesalan itu tidak terlalu tampak. Apakah betul begitu? Iya, sebenarnya kan masalahnya kita
ketika lawan Arab Saudi kita pernah menaklukkan mereka gitu. Mengalahkan mereka kita pernah. Tapi kenapa pas lawan Irak memang ini adalah suatu hal yang berat untuk mengalahkan, karena kita belum pernah sekalipun menang lawan Irak. Nah ini yang membuat kekesalan dari supporter ya, ketika kenapa pas lawan Arab Saudi kita permainan juga nggak terlalu bagus gitu, dan akhirnya kita kalah padahal dulu atau dipegang oleh pelatih sebelumnya Sintayong gitu ya. Ini kita bisa menahan seri di kandang Arab Saudi dan kita menang di kandang sendiri gitu ya. Nah ini yang membedakan antara penerimaan supporter ya terhadap dua pertandingan tersebut. Oke, tapi yang bisa diberikan pesan misalnya oleh supporter dalam dua pertandingan terakhir kira-kira apa sih untuk timnas secara keseluruhan, terutama para pemain yang sepertinya ya agak down juga setelah pertandingan kemarin kalau saya lihat? Iya, kalau saya sih mikirnya bahwa seharusnya ini dua pertandingan ibaratnya sudah final. Karena ini benar-benar penentuan ya, dua pertandingan penentuan apakah kita akan masuk atau tidak ke Piala Dunia. Nah, ini yang harusnya jangan lagi ada uji coba di pertandingan sepenting ini buat timnas kita gitu ya. Jadi uji coba itu cukuplah ketika pertandingan uji coba ketika melawan Lebanon atau lawan Cina Taipei gitu ya. Tapi di pertandingan ini benar-benar pemain-pemain pelatih kita, pelatih Kluivert ini mengeluarkan benar-benar pemain-pemain yang dianggap adalah pemain-pemain terbaik. Jadi apapun yang terjadi, kalau perlu bermain lebih pragmatis, ya silahkan gitu ya. Ini yang penting adalah hasil, karena ini dua pertandingan yang benar-benar menentukan. Oke. Nah kalau dari ini Bung Peri Sandre ini adalah juru gedor timnas gitu kira-kira. Dan saya akan bertanya kepada Bung Peri soal penyerang-penyerang kita. Tadi malam bahwa ada Mauro Zylstra di babak pertama dan akhirnya digantikan oleh Oli Romani. Ditopang juga oleh dua winger di kiri dan kanan. Sejauh ini performa lini serang di timnas kita pada dua pertandingan terakhir saya akan tanyakan ke Bung Peri nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara, usai timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026 karena kalah dari Irak, sejumlah warga memberi tanggapannya. Ada yang menyebut karena kesalahan pelatih, ada pula yang bilang bahwa Irak memang memiliki pemain yang lebih unggul. Mas Fauzan sendiri seperti apa? Ya, pertandingan yang semalamnya sih udah bagus ya mainnya. Cuman ya karena lawan Arab aja kemarin yang udah ngaco. Terutama ya pelatihnya sih, Patrick, yang menurut saya enggak sih. Sebenarnya timnas udah main lumayan bagus ya sebenarnya Mbak ya. Cuma mungkin komposisi pemain aja sih. Mungkin kurang dipikirkan dengan matang lah. Jadi ada mungkin beberapa pemain yang pada akhirnya tidak perform. Ya sebenarnya saya sudah mulai kecewa ketika versus Arab ya sebelumnya ya. Karena ekspektasinya kan sebelumnya permainan kita kan lumayan cukup bagus ya. Tapi kenapa ketika kita lawan Arab akhirnya jomplang banget ya makanya itu mungkin ada kesalahan strategi lah di awal, mungkin dalam hal ini kan di jajaran kepelatihan ya, itu yang cukup lumayan mengecewakan lah akhirnya, karena ekspektasi kita cukup tinggi di lawan Arab gitu, karena ini kan kalau lawan Arab kita menang aja akhirnya mungkin bisa mempengaruhi ke laga versus Irak gitu kan. Ya itu tadi pendapat para pecinta bola di tanah air. Ada yang bilang kurang responsif pelatihnya, ada yang juga menilai soal komposisi pemain yang tidak tepat ditempatkan oleh pelatih dan berbagai macam. Tapi saya ingin tanya lini serang tadi ke Bung Peri. Dua pertandingan kemarin timnas melawan Arab Saudi dan juga Irak. Sebelumnya di depan sepertinya tidak ada benar-benar striker murni yang dipasang ya bantu lawan Arab Saudi. Di depan ada Ragnar Ratmangun dibantu juga sesekali oleh Miliano Yonathans. Nah di pertandingan melawan Irak di sana ada Mauro Zylstra. Kira-kira dan juga digantikan oleh Romani di babak kedua. Nah, kira-kira dari dua pertandingan terakhir ini serang kita sudah menunjukkan hasil yang paling optimal atau sebenarnya masih bisa lebih baik lagi dari yang kemarin? Ya, menurut saya mungkin permasalahan memang selama ini di tim nasional itu permasalahannya di penyerang. Ya gitu, goal getter ya kalau kita bilang ya. Dari zamannya pelatih sebelumnya memang permasalahannya di situ juga. Kebanyakan mereka
mengandalkan dari gol-gol dari second line, bukan striker murni. Ya. Ini juga nanti untuk kedepannya pelatih-pelatih kita ini juga nanti harus benar-benar jeli untuk mencari pemain striker. Apa kekurangan di tim ini? Saya rasa kalau untuk pertahanan dan untuk di gelandang saya rasa sudah cukup. Permasalahan memang harus di tengah. Kita ini tidak punya striker murni. Dan di sini ada Ole Romane. Tapi kita lihat dalam 2 pertandingan beliau juga dimainkan di babak pengganti. Ya. Saya berharap kemarin itu lawan Irak dia turun full time. Ternyata di sini untuk striker ditempatkan Mauro didampingi dengan Orad Nangun dan Jonathan. Kerja mereka juga kemarin 3 ya kalau saya katakan memang ya bagus lalu cukup lumayan meskipun tidak begitu agresif. Di sini kita harus membutuhkan yang punya penyerang satu naluri golnya tinggi dan dia juga agresif. Bukan hanya bukan hanya terima bola aja, tapi dia harus pinter menempatkan posisi dia sebagai striker. Dan yang kedua juga dia harus sebagai kalau orang bilang tuh pembunuh udara dingin. Itu yang susah dicari striker ya. Striker ini kan bukan harus dia punya kecepatan, tapi pinter gitu. Tadi saya katakan tadi pinter, yang saya katakan tadi pinter itu menempatkan posisi dia pada saat bola ada di mana. Itulah sebenarnya striker yang paling berbahaya. Di sini juga di sini juga si Ole ini pinter sebenarnya. Tapi kenapa nggak dimanfaatkan kemarin main di babak pertama? Tidak full game gitu ya, diturunkan gitu. Kenapa harus dicadangkan? Kalau saya lihat di melawan Arab Saudi memang agak stuck aliran bola ke lini depan, tapi kemarin pada saat melawan Irak sebenarnya dari semua sisi aliran bola ini cukup deras mengalir ke lini depan, dari sisi kiri, sisi kanan, dari tengah aliran bola yang cukup matang mengalir ke lini depan. Bungkus, apa yang perlu dievaluasi dengan pertandingan melawan Arab Saudi yang lini tengahnya kurang optimal, menyumbangkan aliran bola ke lini depan, tapi kemarin aliran bola yang banyak begitu deras tapi tidak bisa dimanfaatkan. Apa yang bisa dievaluasi, Bungkus? Ini kalau saya menyambung dulu yang disampaikan tadi oleh Coach Perry ya. Jadi persoalan lini depan itu sebetulnya kita sudah tahu sejak beberapa bulan yang lalu. Ole Romane cedera. Karena itu bulan September pelatih harusnya menjadikan uji coba melawan China Taipei dan kemudian melawan Lebanon itu adalah semacam gladi resik untuk bermain kalau tanpa striker andalan. Itu kan harusnya di skenario kan. Ore kan waktu itu kan sejak awal kita tahu kondisinya tidak mungkin main 100%. Paling tinggi pun mungkin hanya 90%. Nah, skenario-nya itu harusnya diuji coba di bulan September. Nah, saya melihat skenario itu ternyata tidak bisa disiapkan dengan baik sehingga di pertandingan lawan Arab dan lawan Irak kemarin kita tetap mengalami kebuntuan. Kita lawan Arab itu bikin 2 gol, itu dua-duanya bola mati penalti loh. Jadi artinya lini depan itu persoalannya tidak terpecahkan. Nah, yang kedua, aliran bola sudah banyak ke depan tapi tidak bisa menghasilkan peluang mencetak gol. Karena persoalannya satu, kreativitas itu harus datang dari skenario yang disusun atau game plan yang disusun oleh pelatih. Nah, game plan-nya itu tidak cukup untuk menciptakan situasi untuk membongkar pertahanan lawan. Makanya mau sebanyak apapun bola dialirkan ke depan, kalau kreativitasnya kurang, ya hasilnya kan seperti itu. Mudah kita terbaca sudah cermin sebetulnya waktu kita lawan Lebanon. Waktu lawan Lebanon, ingat lawan Lebanon itu kita mengurung pertahanan Lebanon. Tapi kalau kita menghadapi lawan yang bertahan dengan garis pertahanan rendah, itu kan di situ gunanya pelatih itu kreativitasnya, skenarionya, perubahan taktik berjalan tuh kelihatan di situ kemampuan pelatih membongkar pertahanan lawan. Nah, kemarin lawan Irak babak pertama Irak bertahan agak dalam di bawah. Mereka nunggu kita. Dan mereka berhasil karena dengan cara itu mereka sudah lihat waktu lawan Lebanon kita kalau mereka bermain dalam kita juga nggak mudah masuk. Nah, itu harusnya waktu lawan Lebanon situasi seperti itu sudah bisa dibaca. Kemarin waktu lawan Arab, waktu lawan Irak, solusi yang didapat dari uji coba lawan Lebanon itu adalah jawaban dari cara membongkar pertahanan lawan yang main terlalu bertahan. Ada skenario lain, ada plan A, plan B, plan C, bahkan perlu sampai plan Z begitu ya, sudah disusun oleh pelatih ini menghadapi situasi-situasi sulit seperti yang timnas hadapi ketika melawan Irak. Tapi tadi malam yang ramai dibicarakan juga oleh warganet, pencinta bola adalah kinerja wasit nih. Mas, kalau tadi malam kita lihat wasit asal Cina ini banyak atau asal Tiongkok ini banyak mengeluarkan putusan kontroversial, apakah juga dari supporter melihat banyak
Ada beberapa hal sih, terutama ketika Ole dijatuhkan ketika dia punya peluang bersih ya itu ya. Peluang bersih. Tapi tidak ada kartu merah, ini juga jadi pertanyaan tentunya. Dan wasit juga jarang sekali melihat VAR gitu kan. Ini juga beberapa menjadi pertanyaan. Tapi di luar itu yang kita lihat adalah seperti yang Bungkus dan Mas Ferry katakan bahwa memang kita kurang memiliki striker yang benar-benar bisa membunuh ya, kill the game gitu. Nah ini yang kita memang kurang dan saya tidak tahu apa yang terjadi di kepelatihan ataupun apa gitu ya. Banyak isu juga yang beredar tentang hal itu. Nah ini yang bisa harusnya di PSSI ataupun kepelatihan menjawab semua itu dengan tepat ya. Oke. Sebenarnya mungkin saja ya Bung Peri kalau melihat striker-striker kita ada Ole Romani, ada Mauro Zylstra, mereka punya kualitas yang bagus tapi tidak di drill atau tidak dieksplor oleh pelatihnya. Apa benar demikian atau ada pendapat lain? Ya saya rasa kesalahan sebenarnya juga ada di pelatih sebenarnya. Gitu loh. Apa dikatakan Bung Kusnaini tadi, masalah uji coba sebenarnya itu contoh sebenarnya kita harus berbuat sesuatu gitu loh. Pada saat kita punya striker andalan kita Ole, pada saat dia cedera, ini siapa penggantinya? Nah kemarin kita sebenarnya sudah harus bisa siapa harus pengganti Ole waktu pada saat kita dicoba lawan TP. Nah ini memang harus dibuat kreatif. Jadi dalam sepak bola itu kalau kita susah untuk menerobos pertahanan yang kuat, di sini juga permainan dan pemain juga harus kreatif gitu loh. Oke dah kalau striker pemainnya dijaga dengan ketat, dengan disiplin, tapi kreatif dari belakangnya juga harus muncul gitu, harus bisa manfaatin peluang-peluang yang ada yang diberikan oleh pemain striker. Dan striker itu bukan hanya dia harus berdiam diri striker murni, dia juga harus bisa memberikan ruang buat yang lainnya untuk masuk buat peluang gol. Memberikan celah-celah kemungkinan dari sisi manapun gitu ya di lini depan itu untuk bisa membuka peluang menciptakan gol. Meskipun nanti terciptanya gol tidak dari striker misalnya dari lini tengah, tapi strikernya juga bisa membuka ruang. Untuk sementara ini kan sebelum adanya Ole Romani, waktu di zaman pelatih Sintayong, yang bisa membuat gol kan dari second line semua, bukan hanya striker. Nah sekarang ada Ole Romani yang berapa kali pertandingan di round 3 dia bisa cetak sudah 3 gol, meskipun dia pendatang baru gitu. Nah kalau tadi Bung Peri sudah menyinggung sebenarnya ini salah pelatih. Manajer timnas kita juga secara terang-terangan bilang bahwa pelatih ini harus dievaluasi. Tapi cukup dengan pelatih saja atau bagaimana kira-kira Bungkus? Iya, jadi evaluasi ini memang harus menyeluruh. Pemain dievaluasi, manajemen dievaluasi, dan terutama pelatih dievaluasi. Kalau pemain, saya lihat memang semua sudah berusaha menunjukkan kemampuan terbaik ya. Memang ada beberapa pemain yang saya bilang tadi waktu lawan Arab Saudi tampil tidak optimal. Tapi kan ketika pemain tidak optimal, seperti yang saya bilang tadi, pelatih bertugas untuk mengoptimalkan, menggeserkah, mengganti formasi kah, mengganti pola kah, mengganti game plan. Nah itu yang menurut saya semuanya memang pada dasarnya itu di tangan pelatih. Keputusan apa yang akan dilakukan oleh pemain di lapangan itu decision making itu dibuat oleh pelatih di pinggir lapangan. Pemain menerjemahkan. Jadi terutama yang harus dievaluasi dan terutama yang harus bertanggung jawab memang jajaran kepelatihan. Sepak bola ya seperti itu. Jadi dalam sepak bola tidak ada pemain yang salah. Seperti halnya dalam tradisi militer tidak ada prajurit yang salah. Yang salah itu jenderalnya. Jenderalnya ya pelatih-pelatih itu. Iya. Oke. Dan kalau kita lihat dalam waktu dekat ya kita harus melupakanlah Piala Dunia 2026 karena sudah pupus begitu ya peluangnya. Tapi di 2027 ada Piala Asia yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia nanti kalau nggak salah bulan Februari 2027. Saya terakhir ke Bungkus di Piala Asia nanti ada tim yang ada sekarang ini bisa menunjukkan prestasi nggak sih kira-kira? Ini tim yang sebetulnya secara kualitas sudah sangat baik ya. Jadi menjelang putaran keempat ini kan ditambah lagi pemain-pemain baru seperti Zylstra, Emiliano Jonathan, Emil Audero. Itu sebetulnya sangat meningkatkan kualitas tim ya. Jadi sebetulnya dengan kualitas tim yang kita miliki saat ini, sebetulnya kita seharusnya tidak ada di peringkat di atas 100. Harusnya ada di bawah 100.
ya. Dan itu saya pikir harus bisa diimplementasikan kalau kita punya pelatih yang bagus ya. Pemainnya sudah bagus kok, materinya sudah bagus, tinggal bagaimana pelatih, istilahnya gini, bahan bakunya tuh sudah bagus nih, lengkap nih, apa aja ada. Mau daging, mau ikan, mau apa. Nah yang menjadi masak nih, juru masaknya, kokinya harus jago memanfaatkan itu semua. Bukan koki nasi goreng kali Mas. Ya. Oke, ini selain juga Piala Asia juga timnas U23 juga akan menghadapi SEA Games ya. Nanti, dan ini juga kesempatan untuk mencari bibit-bibit baru yang juga bisa dipromosikan ke tim senior. Salah satunya juga menebalkan potensi Ivar Jenner ya. Ivar Jenner yang sekarang juga yang nanti juga akan dimainkan di SEA Games U23 untuk menghadapi mungkin nanti di Piala Asia di tahun 2027. Baik, terima kasih analisisnya Bung Peri. Terima kasih Mas Radi, sama-sama. Dan juga Bung Kus sudah bergabung di Sapa Indonesia hari ini. Kita jumpa lain waktu di kesempatan pertandingan timnas lainnya. Terima kasih, Bung. Saudara, setelah jeda pemerintah berencana gunakan APBN untuk renovasi Pondok Pesantren Al-Khozini, tapi DPR minta hal ini lebih dulu dikaji. Kami punya informasi ini setelah jeda. DPR meminta pemerintah mengkaji secara mendalam rencana renovasi Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur menggunakan APBN. DPR menilai semua pihak terkait perlu terlibat untuk mencegah polemik. Wakil Ketua DPR dari fraksi Nasdem, Saan Mustofa, meminta pemerintah juga membahas rencana renovasi Pondok Pesantren itu bersama DPR. Meski mengapresiasi niat baik pemerintah memulihkan kegiatan belajar Ponpes Al-Khozini, tapi Saan juga mengingatkan agar penerapannya jangan sampai salah prosedur. Itu harus dibicarakan dulu dengan di minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan. Yang kedua tentu dengan DPR juga tentu bicara khususnya dengan Komisi 5 biar apa yang menjadi keputusan Menteri PU untuk membangun pesantren dengan biaya dari APBN ini tidak menimbulkan masalah ya, menimbulkan polemik. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku belum menerima proposal rencana renovasi Pondok Pesantren Al-Khozini menggunakan APBN. Purbaya pun bilang tidak tahu siapa pengusul wacana tersebut, sehingga akan menunggu proposal sampai ke tangannya. Pondok pesantren, Pak. Pondok pesantren juga saya belum terima. Saya baru baca di media aja, kadang-kadang dibiayai pemerintah, tapi saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkap anggaran penanganan Ponpes Al-Khozini akan ditanggung pemerintah. Hal ini disampaikan bersamaan dengan pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bahwa pemerintah akan audit sejumlah pondok pesantren. Pemerintah juga bilang akan bantu mencarikan dana untuk renovasi pondok pesantren tua dengan bangunan yang rawan. Anggaran kan selama ini sebetulnya Ponpes itu ada di Kementerian Agama ya. Cuman kan ini ke kondisi darurat yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk. Tim dari teman-teman di Dirjen Cipta Karya kan ada di seluruh Indonesia, sehingga hopefully kita bisa cepat mengerjakannya untuk seluruh Indonesia. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti juga akan terima. Cuma sementara waktu dari APBN. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak jika utang kereta cepat Indonesia Cina ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Menurutnya utang tersebut harus dikelola oleh Badan Pengelola Investasi dan Antara. Menurut Menkyu Purbaya, BPI dan Antara sudah memiliki kapasitas keuangan dengan dividen rata-rata 80 triliun per tahun, sehingga dan Antara dinilai mampu mengurus utang KCIC. Purbaya tegas tidak ingin pemerintah yang terus-menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang seharusnya ditanggung oleh korporasi. Dibiayai APBN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu.
Tapi kalau ini kan kayak ICC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang beroperasi pada Oktober 2023 lalu awalnya memiliki biaya proyek senilai 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. Namun malah membengkak menjadi 7,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 118,4 triliun rupiah. 75% dari utang tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank dengan suku bunga utang antara 3,5% hingga 4% per tahun. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita selama 1 jam di Sapa Indonesia malam kali ini. Sebelum kami tutup, kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Radi Saputro, terima kasih, sampai jumpa.